Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil. Dalam mata kuliah Manajemen Keuangan, kita masuk ke pertemuan 11. Nah, di sini kita masuk ke sub metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period. Periode payback. Rumusnya, jika proceed setiap tahunnya sama. Rumusnya, payback period sama dengan jumlah investasi dibagi proceed tahunan. Contoh, diketahui jumlah investasi 6 juta. Jumlah proceed tahunan 2 juta. Berapa besarnya payback period? Nah, kita jawab tadi payback period rumusnya jumlah investasi. Berapa jumlah investasinya? 6 juta. Masukkan 6 juta. Lalu proceed tahunan berapa? 2 juta. 2 juta. 6 juta dibagi 2 juta. 3. Berarti payback periodnya 3 tahun. B. Jika proceed setiap tahun tidak sama. Rumusnya payback period sama dengan T. T itu tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutup jumlah investasi. Ditambah B, jumlah investasi dikurang C, kumulatif cash inflow pada tahun ke T dibagi D, jumlah kumulatif cash inflow pada tahun T plus 1 dikurang C. Contoh, jumlah investasi 7.200.000 yang diperkirakan mempunyai proceeds atau cash inflow selama umurnya adalah sebagai berikut. Nah, tahun pertama 4.500.000 rupiah. Tahun kedua 2.200.000 rupiah. Tahun ketiga 2 juta rupiah. Berapa besarnya payback period? Nah, ini dilihat bahwa proceednya tidak sama setiap tahunnya. Kita jawab, jumlah investasi tadi 7.200.000. Kita lihat di soal. Nah, ini 7.200.000. Proceed tahun pertama 4.500.000. Kita lihat di soal. Nah, ini proceed tahun pertama 4.500.000. Nah, 7.200.000 dikurang 4.500.000 itu 2.700.000. Ini belum tertutup. Jadi investasinya belum tertutup. Lalu dikurang proceed tahun kedua. Proceed tahun kedua 2.200.000. Ini dari mana? Kita lihat di soal. Nah, ini 2.200.000. Proceed tahun kedua. Kita kurangkan 2.700.000 dikurang 2.200.000.
500.000. Ini investasinya belum tertutup. Maka kita lihat prosit tahun ke-3, 2 juta. Dari mana nih 2 juta? Kita lihat di soal. Nah ini, tahun ketiga prositnya 2 juta. Balik lagi. Maka di sini yang belum tertutupnya tadi 500.000, prosit tahun ketiganya 2 juta, maka ada surplus 1.500.000. Nah, maka dari sini T-nya 2. T-nya itu apa? Kita lihat lagi di atas. T, tahun terakhir di mana jumlah cash inflow belum menutup jumlah investasi. Kita lihat. Yang belum menutup, kalau tahun ketiga ini sudah tertutup, malah surplus. Ya. Yang belum tertutup yang terakhir yang mana? Ini. Ya, tahun kedua. Maka T-nya di sini 2. Gitu. T-nya 2. Lalu B, kita lihat rumusnya tadi. B ini. B itu apa? Jumlah investasi. Kita lihat di soal. Berapa jumlah investasinya? 7.200.000. Nah, sini yang diketahui B-nya 7.200.000. Lalu C-nya itu 6.700.000 dari mana? Kita lihat di sini. C-nya itu kumulatif cash inflow pada tahun ke-T. Kita lihat kumulatifnya ya. Pada tahun ke-T-nya berapa? Tahun kedua. Berapa kumulatifnya? Kita jumlahkan aja. Tahun pertama 4.500.000 ini. Ditambah tahun kedua 2.200.000 berarti 6.700.000. Nah, 6.700.000. Sudah. D 8.700.000. Apa itu D? D itu jumlah kumulatif cash inflow pada tahun T plus 1. Kita lihat T plus 1. Nah, berarti tadi T-nya 2. Kalau plus 1, ya berarti tahun ketiga. Nah, maka jumlah cash inflow-nya atau proceed-nya 4.500.000 ditambah 2.200.000. 6.700.000 ditambah 2 juta 8.700.000. Maka D-nya 8.700.000. Masukkan rumus. Tadi di atas rumusnya. Nah ini. T plus B dikurang C. D dikurang C. Masukkan. T-nya berapa? 2. 2 ditambah. Tadi B-nya 7.200.000. Masukkan 7.200.000. Dikurang C. C-nya berapa? 6.700.000. Nah ini. Lalu per D. D dikurang C. D-nya 8.700.000. Masukkan 8.700.000. C-nya 6.700.000. Kita teruskan ke bawah. 2-nya turunkan ke bawah. 2-nya.
Lalu 7.200.000 dikurang 6.700.000, 500.000. 8.700.000 dikurang 6.700.000, 2 juta. Nah, 2-nya turunkan ke bawah. Ini 500.000 dibagi 2 juta, 0,25. Berarti 0,25. Berapa bulan? Setahun 12 bulan. Maka 12 bulan dikali 0,25. Didapat 3 bulan. Maka payback periodnya 2 tahun 3 bulan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.